Bertekad bahwa timnas Indonesia masuk 100 besar FIFA, Erick Thohir sebut punya strategi jitu. Saya rasa konteksnya ini menjadi bagian yang menarik ya. Dan tentu inilah bagian dinamika juga di dunia yang terjadi. Dan tetapi jangan juga terpikirkan seakan-akan kita ingin ini menjadi sebuah yang istilahnya gray area ya. Tetap yang namanya sepak bola kita punya target-target poin yang harus dicapai oleh timnas kita. Itu paling penting karena kita ada target masuk 100 besar dalam berapa tahun ke depan dan ini tentunya sesuai dengan blueprint yang kita sampaikan ke FIFA itu kan kita ada 149 harus di bawah 100 nih, 100 besar besok. Iya, kita harus terus karena kita punya target kan di dalam blueprint sepak bola itu U17 kita kalau bisa qualified Piala Dunia tahun 2031. Jadi kan ini kalau saya bilang ini ya, kenapa saya bilang fantastis karena bukan saja Argentina peringkat 1 dunia ya, peringkat FIFA atau juara dunia yang datang menghadapi Indonesia sehingga banyak negara-negara itu terkejut ya dengan pemilihan tur Argentina ke Asia melawan Australia di Beijing dan kemudian mereka singgah untuk bermain di Indonesia. Tapi Erick ini sudah memikirkan ke depan agar semua jadwal FIFA Matchday itu diatur dengan rapi dan jangan ujuk-ujuk ini tiba saat tiba akal ya, tidak terkontrol dengan baik. Nah ini Erick bilang semua harus ditata dengan bagus. Sudah ada jadwal-jadwal siapa yang akan didatangkan. Lobby-lobby sudah dilakukan. Ya, komunikasi-komunikasi surat menyurat. Sehingga untuk ke depan itu sudah bagus, sudah aman. Kalau sudah ada respon baik dari tim yang akan kita datangkan. Nah Erick melakukan itu. Itu luar biasa. Jika kita nonton dua pertandingan tersebut, pikiran kita akan kebuka teman-teman. Dan kemungkinan kita akan berpikir secara positif dan kita akan bisa memahami bahwa sebetulnya ada progres dari timnas Indonesia kita. Progresnya dari segi apa? Kan nggak menang tuh. Ayo dong, harusnya kita menang. Progresnya yang pertama kita lihat adalah dari segi bertahan. Artinya apa? Defense kita sekarang mulai kuat teman-teman. Terus buat apa ini pemain-pemain muda ini? Ayo dong mainin dong pemain-pemain senior. Kan mungkin juga kita akan berpikir seperti itu. Panggil dong pemain-pemain senior lain yang main di liga. Kenapa gak panggil pemain-pemain senior lain? Nah, kalau kalian berpikir seperti itu, ya mungkin kalian hanya memikirkan secara short term. Secara jangka pendek. Tapi yang dipikirkan oleh Coach Sintayong adalah long term. Secara jangka panjang. Jadi yang dia coba lakukan adalah untuk membangun fondasi di timnas Indonesia senior. Dengan mengandalkan pemain-pemain muda yang bisa bertahan untuk waktu yang lama di timnas ini. Ya, karena tentu pemain-pemain muda ini akan tetap belajar, akan tetap progres, akan tetap ada perkembangan. Sudah terlalu tertidur, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertekad membawa timnas Indonesia menjadi lebih kuat dan diakui oleh dunia. Untuk mencapai target misi itu, Erick Thohir disebut memiliki beberapa strategi untuk mewujudkan impiannya. Dalam konferensi pers yang dilakukan pada 24 Juni lalu, pria yang sekaligus menjabat sebagai Menteri BUMN itu menjabarkan beberapa program untuk mencapai target tersebut. Pertandingan menghadapi Argentina dan Palestina dalam agenda FIFA Matchday nantinya merupakan salah satu strateginya. Untuk saat ini, Erick Thohir juga menegaskan bahwa target realistis yang sudah disiapkan oleh PSSI untuk timnas Indonesia ke depannya adalah masuk 100 besar ranking di FIFA. Seperti diketahui, saat ini Indonesia berada di ranking ke-149 dunia pada April 2023 lalu. Menurut Erick Thohir, timnas Indonesia bisa lebih baik lagi ke depan. Oleh karena itu, dia menargetkan agar Indonesia bisa masuk 100 besar ranking dunia. Dengan begitu, timnas Indonesia bakal masuk dalam putaran final kompetisi bergengsi dunia. Orang nomor 1 PSSI itu juga menekankan bahwa membangun timnas Indonesia menjadi kuat dan bisa diakui dunia memang membutuhkan waktu. Mantan Presiden Inter Milan tersebut juga membeberkan ada 3 strategi yang disiapkan PSSI agar semuanya terwujud. Erick Thohir mengatakan 3 strategi yang disiapkan yakni mengundang tim-tim besar dunia. Pria berusia 52 tahun itu mengatakan dengan mengundang tim-tim besar seperti Argentina tersebut membuat tim lebih akan dikenal dunia. Timnas Indonesia direncanakan akan menghadapi Argentina dalam laga FIFA Matchday periode Juni 2023 ini. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Palestina yang menempati ranking 94 dan Argentina berada di peringkat 1 dunia.
Erick Thohir juga menjelaskan, mengundang tim hebat seperti Argentina ini akan menjadi laga bagus karena Indonesia bisa dilihat negara lain. Namun dia menegaskan, hal ini tak bisa dilakukan setiap laga FIFA Matchday. Hal ini dilakukan Erick Thohir karena dia ingin ranking timnas Indonesia pun bisa naik. Untuk itu, demi memperbaiki ranking FIFA, PSSI pun bertekad memperbanyak laga FIFA Matchday. Mantan Ketua Komite Olimpiade Indonesia itu mengatakan bahwa FIFA Matchday skuad Garuda harus bisa menghadapi lawan-lawan yang bisa membuat poin tim meningkat. Itulah kenapa pada periode Juni ini Indonesia akan melawan Palestina dan Argentina. Dengan harapan saat menghadapi Palestina nantinya timnas Indonesia bisa menang dan membuat poin tim Merah Putih mengalami peningkatan. Kemudian strategi ketiga yang disiapkan Erick Thohir yakni memperkuat timnas Indonesia dengan membangun tim muda. Demi bisa membangun timnas yang lebih kuat lagi, Erick ingin timnas kelompok usia U17, U20 hingga U23 ke depannya semakin baik. Indonesia pun diyakini mulai bisa menunjukkan perkembangan. Kemudian pada tahun 2031, mereka juga akan mencapai usia emas pemain sepak bola yakni sekitar 25 tahun hingga 28 tahun. Untuk memperkuat tim muda, Erick Thohir juga menyelesaikan proses naturalisasi pemain-pemain yang batal tampil di Piala Dunia U20 2023. Mereka diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia ke depannya. Ditambah lagi, Erick Thohir ingin pemain-pemain muda tepatnya untuk timnas U23 Indonesia yang bakal tampil di Asian Games. Dan hal ini diharapkan pemain-pemain muda bisa memperkaya pengalaman dan juga mental pemain yang semakin bagus.